Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 2A Project Based Learning Laboratorium Mikrobiologi akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pemanfaatan jamur Saccharomyces cerevisiae dan Saccharomyces suffarum dalam proses fermentasi minuman beralkohol. Sebelum kami mulai presentasinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Pertama ada Lucy Rahmadina dengan NIM 21150131, Ahmad Fawaz Dalimonte dengan NIM 2215011003, Syakila dengan NIM 2215011012, Nadia Fisya Tanjung dengan NIM 2215011021, Sri Wulan Lestari dengan NIM 2215011028, Sarah Joan Hutapea dengan NIM 2215011049, Alia Haya Anjani Lubis dengan NIM 2215011039, dan Dinda Amalia Ifmeti Putri dengan NIM 2215011053. Pertama, kami akan menjelaskan definisi minuman beralkohol yang akan dijelaskan oleh Syakila. Yang pertama ada definisi minuman beralkohol. Jadi, minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol atau etanol atau C2H5OH yang dibuat dengan fermentasi dari jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat seperti biji-bijian, buah-buahan, nira atau yang dibuat dengan cara destilasi atau penyulingan hasil fermentasi. Dengan demikian, senyawa alkohol yang biasa digunakan dalam minuman beralkohol adalah etanol atau C2H5OH. Etanol atau etil alkohol digunakan sebagai pelarut, antiseptik, campuran obat batuk, anggur obat, dalam minuman keras, dan minuman lain yang mengandung alkohol. Selanjutnya, definisi dari fermentasi akan dijelaskan oleh Nadia. Definisi fermentasi. Secara umum, fermentasi adalah salah satu bentuk respirasi anaerobik, akan tetapi ada juga definisi yang mengatakan fermentasi sebagai respirasi dalam lingkungan anaerobik. Pada proses fermentasi, dalam keadaan anaerobik, alkohol akan terbentuk dari gula, dan gula tersebut merupakan bahan utama untuk berlangsungnya proses fermentasi. Beberapa contoh hasil fermentasi adalah etanol, asam laktat, dan hidrogen. Akan tetapi, beberapa komponen lain dapat juga dihasilkan dari fermentasi seperti asam butirat dan aseton. Fermentasi etanol, alkohol, dan CO2 oleh mikroba karbohidrat akan dipecah dahulu menjadi gula sederhana, yaitu dengan hidrolisa pati menjadi unit-unit glukosa. Selanjutnya, pembahasan mengenai fermentasi minuman wine dengan jamur Saccharomyces cerevisiae akan dibacakan oleh Alia. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai fermentasi minuman wine dengan jamur Saccharomyces cerevisiae, yaitu fermentasi wine buah diluck berlangsung selama 9 hari. Pengamatan proses fermentasi hari pertama menunjukkan pada bagian atas larutan fermentasi yang sudah diisi dalam botol kaca, terdapat gelembung-gelembung udara yang berarti proses fermentasi sedang berlangsung. Selama proses fermentasi berlangsung, terjadi perubahan warna pada larutan fermentasi. Sebelum proses fermentasi larutan berwarna kuning, dan setelah difermentasi warnanya berubah menjadi kuning kecoklatan. Selanjutnya, pembahasan mengenai fermentasi minuman wine dengan jamur Saccharomyces suffarum akan dijelaskan oleh Sarah. Pembahasan yang kedua yaitu fermentasi minuman wine dengan jamur Saccharomyces suffarum. Selama pembuatan wine, Saccharomyces suffarum cenderung untuk menghasilkan asam asetat dan kadar etanol yang lebih rendah dibandingkan Saccharomyces cerevisiae, namun memproduksi asam suksinat, asam malat, dan gliserol yang lebih banyak selama fermentasi. Selain itu, Saccharomyces suffarum juga menghasilkan senyawa fermentasi yang mudah menguap, seperti phenylethanol dan tilasetat. Selama fermentasi, Saccharomyces suffarum ini memerlukan suasana asam pada pH sekitar 4,8 sampai 5 untuk mengoptimalkan pertumbuhannya. Sedangkan suhu optimum pertumbuhan fermentasinya yaitu 13 sampai 20 derajat Celcius. Selanjutnya, hasil dari review jurnal yang telah kami diskusikan akan dijelaskan oleh Lucy Rahmadina dan Ahmad Fawaz Dalimonte.
Baik, untuk hasil yang diperoleh dari review penelitian yang terdahulu menunjukkan bahwa kadar alkohol yang dihasilkan dari fermentasi tergantung dari jenis mikroorganisme yang digunakan, gula, dan faktor lingkungan lainnya. Saccharomyces cerevisiae mampu menggunakan sejumlah gula, diantaranya adalah glukosa. Dan selama proses fermentasi etanol, glukosa akan memecah menjadi etanol sehingga jumlahnya akan semakin berkurang. Sehingga semakin lama fermentasi akan semakin banyak Saccharomyces cerevisiae yang akan memecah gula menjadi alkohol dan karbon dioksida. Sedangkan untuk Saccharomyces uvarum menunjukkan kemampuan untuk memfermentasi glukosa, sukrosa, melibiosa, dan maltose, tetapi tidak memfermentasi laktosa. Selama pembuatan wine, Saccharomyces uvarum cenderung untuk menghasilkan asam asetat dan kadar etanol yang lebih rendah dibandingkan Saccharomyces cerevisiae. Namun, memproduksi asam suksinat, asam malat, gliserol yang lebih banyak selama fermentasi. Selanjutnya, untuk kesimpulan dari hasil diskusi kami akan dijelaskan oleh Sri Wulan Lestari dan saya sendiri. Kesimpulannya adalah kadar alkohol yang dihasilkan dari fermentasi tergantung dari jenis mikroorganisme yang digunakan gula dan faktor lingkungan lainnya. Gula merupakan faktor penting bagi sel bakteri sebagai sumber energi dan karbon untuk metabolisme yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kadar alkohol yang dihasilkan. Pada proses terjadi pemecahan glukosa menjadi etanol dengan melibatkan enzim yang berasal dari mikroorganisme yang digunakan atau mikroorganisme yang secara alami terdapat dalam bahan. Selama pembuatan wine, Saccharomyces uvarum cenderung untuk menghasilkan asam asetat dan kadar etanol lebih rendah dibandingkan Saccharomyces cerevisiae. Namun memproduksi asam suksinat, asam malat, dan gliserol yang lebih banyak selama fermentasi. Selama fermentasi, Saccharomyces uvarum ini memerlukan suasana asam pada pH sekitar 4,8 sampai 5 untuk mengoptimalkan pertumbuhannya. Sedangkan suhu optimum pertumbuhan fermentasinya yaitu kisaran 13 sampai 20 derajat Celcius. Namun Saccharomyces uvarum dapat tumbuh dengan suhu di atas 37 derajat Celcius. Demikian hasil diskusi kami mengenai pemanfaatan jamur Saccharomyces cerevisiae dan Saccharomyces uvarum dalam proses fermentasi minuman beralkohol. Terima kasih atas perhatiannya.